Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sampai dengan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya, analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini yang bagian pertama, saya akan bahas 8 saham. Nanti yang bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung. Yang pertama saya bahas adalah Arto. Jadi Arto ini sudah saya bahas beberapa hari ya, sudah dari sejak awal di sini ya, sejak awal ini tanggal 15 Oktober ya, saya sudah bahas ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak ya, jangan salah paham. um, jadi di sini trennya memang masih cukup bagus sejauh ini. Kalau yang sudah punya, pasang aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Trading stopnya di 14.500 dan 14.000 ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 13.500 dia masih cukup bagus kenaikannya ya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau mau buy and weakness, saya sudah sebutkan areanya di bawah di 12.650 ya. Tapi kalau agak atas, itu area buy and weakness-nya di 13.500. Artinya kalau dia koreksi di bawah 13.500, kalau dia berhasil rebound di atas 13.500, silakan buy ya. Kalau yang mau buy on weakness, naik ke atas 14.000 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang mau buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher atau mau buy sekarang, ya sebenarnya sih boleh-boleh saja, asalkan buy-nya jangan terlalu banyak, pasang stop loss-nya di 14.500 dan 14.000. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 15.000, maaf di sini high-nya di 15.150 ya. Jadi bisa pakai acuan high-nya hari ini atau pakai acuan yang saya sudah berikan ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 15.500 boleh buy. Yang mau buy high sell higher, buy-nya bertahap, kemudian naik lagi ke atas 16.000 tambah lagi, naik ke atas 16.500 tambah lagi dan seterusnya. Jadi itu kurang lebih untuk Arto ya. Sejauh ini kenaikannya masih cukup bagus. Apakah ini bakalan turun Pak Sunar? Kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi jangan terlalu takut juga. Yang penting pasang trading stop dan stop loss ya. Seperti itu ya. Yang mau buy weakness tunggu di bawah 13.500 ya, atau 12.650 yang sebelumnya di sini ya. Jadi belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul, itu bagi yang buy on weakness. Kalau yang mau buy hasil higher ya buy sekarang, silakan bertahap atau tunggu sekalian. Kalau breakout di atasnya high-nya hari ini 15.150 ya buy, kemudian naik lagi ke atas 15.500 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk Arto. Baik, berikutnya untuk BBCA ya. BBCA kalau kita lihat di sini, garisnya untuk daily-nya di sini ya. Ini daily chart-nya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Sebelumnya saya tarik garis vibrasi retracement dari sini, swing low dan swing high-nya di sini ya. Dia vibrasi retracement 38,2% di sekitar area 7375. Jadi saya sudah sebutkan kalau mau buy weakness tunggu di area 7375. Ini kan sudah berhasil rebound naik ke atasnya ya. Jadi kalau yang mau buy weakness sekarang, silakan ya. Gitu ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena dia masih testing area Fibonacci retracement 38,2% ya. Gitu ya. Bentar ya, telepon masuk. Ini kalau kita lihat di sini, kalau dia berhasil naik ke atas 7575, kalau mau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Jadi buy weakness mau buy sekarang silakan, pasang aja stop loss-nya. Ini kalau kita perhatikan low-nya di 7350 ya, swing low-nya ya. Jadi selama dia bertahan di atas 7350 sebenarnya masih cukup bagus ya, peluangnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang buy weakness silakan, atau tunggu di area 7000 ya, di bawah sini ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 7000, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 7000 buy, naik lagi ke atas 7175 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Kalau kondisi sekarang kalau mau buy weakness ya, kalau dia berhasil naik ke atas 7575 tambah lagi, naik ke atas 7675 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya sih bertahap aja untuk BBCA, jangan terlalu agresif ya. Yang penting di sini perhatikan garis-garisnya ya. Kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya, santai aja untuk BBCA. Memang ini uptrendnya masih cukup bagus ya, tapi kita jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Berikutnya BBRI. BBRI memang sebelumnya ya, 2 hari sebelumnya dia sempat 4460 ya, di garisnya sudah saya berikan. Jadi dia gagal, dia turun, testing lagi area 4360 ya. Sebenarnya sih masih cukup bagus uptrendnya. Jadi yang sudah punya, kalau belum pasang trade stop ya pasang aja di 4280 dan 4190 ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 4280 sebenarnya masih cukup bagus uptrendnya ya. Kalau mau buy weakness tunggu di area 4050 ya, saya sudah sebutkan.
atau di area sekitar 4190 lah ya. Kalau nggak 4280 nggak dikasih ya 4190 ya. Maksud saya kalau 4280 masih turun ke bawah ya mungkin tunggu di area sekitar 4190 ya. Atau sekalian di 4050. Intinya di sini kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau belum berhasil rebound ya kita jangan beli. Karena dia kan kalau dia turun di bawah 4280 masih cenderungan dia akan testing lagi area sekitar 4000 ya. Bukan berarti bakalan downtrend enggak ya. Seperti itu ya. Ya, sejauh ini apanya masih wajar aja. Kalaupun ada koreksi ya wajar-wajar saja. Kalau misalnya sudah kena trailing stop, ya ada dua pilihan sih ya. Kita tunggu buy on weakness di bawah atau kalian kalau dia berhasil breakout ke atas 4460 buy ya, naik ke atas 4540 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya di 4780 ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk BBNI. Berikutnya untuk BBNI ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya untuk BBNI ya. Jadi kalau kita perhatikan high-nya di 7450. Jadi kita sih jangan terlalu takut juga ya. Memang kalau dilihat sekilas wah ini maksudnya ketinggian. Sebenarnya sih enggak ya. Kalau dibilang ketinggian enggak, ini target berikutnya masih ada 7950 masih bisa lagi ya. Ini di area sebelum waktu pandemi awal-awal ya, sebelum pandemi panik ya. Itu dia masih bisa di 7950-an ya. Dia berusaha naik sebelumnya sideways kan di sini ya. Jadi kita jangan terlalu takut resisten ya. Resisten kalau dia berhasil tembus ke atas, maka dia akan membentuk resisten baru di atasnya lagi ya, 8975 dan 9450. Ya jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting kata kuncinya di sini kita harus sabar ya, fokus dan juga disiplin ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut-takut, tapi jangan terlalu greedy juga atau serakah ya. Kalau yang mau buy on weakness ya mungkin tunggu lagi di area sekitar sebelumnya saya gambarkan 6400. Kalau terlalu bawah ya mungkin nggak dikasih ya. Tunggu di area 6750 lah kalau mau tunggu ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 6750 tunggu berhasil rebound barusan kita buy ya. Kalau belum mantul atau belum rebound ya kita jangan buy dulu. Atau sekalian kalau mau buy high sell higher karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Naik ke atas 7450 buy. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya. Naik ke atas 7500 tambah lagi, naik ke atas 7550 tambah lagi dan seterusnya ya. Target berikutnya 7950. Seperti itu untuk BBNI ya. Sampai berikutnya lebih dekat Fibonacci extension 161,8% di 8975 ya. Itu untuk BBNI. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Boga. Boga kalau kita lihat di sini memang di area sideways-nya di area jalur uptrend-nya ya. Jadi kita perhatikan yang sudah punya tetap sama ya garisnya ya 1475 dan 1455 itu trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau mau buy weakness tunggu di area 1435 ya, sudah saya gambarkan di sini. Artinya kalau dia koreksi mendekati 1435, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas baru kita buy. Buy-nya bertahap aja ya. Memang di sini dia akan cenderung untuk breakout ya dalam 1-2 minggu ke depan ya. Jadi selama di atas 1475 maksimum lah 1435 ya, dia masih cukup bagus sebenarnya trennya ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Kalau mau buy silakan tapi jangan terlalu banyak ya. Belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup ya untuk Boga. Berikutnya untuk TLKM. Ini sudah saya bahas juga. Dia masih cukup peluang untuk breakout ke atas 3880 ya dengan target berikutnya di 4000. Kalau yang mau buy breakout ke atas 3880 silakan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Nanti naik ke atas 3900 tambah lagi, naik ke atas 3950 tambah lagi dan seterusnya. Tapi garisnya nggak saya gambarkan ya karena terlalu rapat ya, terlalu dempet ya. Nanti nggak kelihatan angkanya. Jadi 3900 ke atas kalau mau tambah lagi silakan. Berikutnya naik ke atas 3950 tambah lagi breakout ke atas 4000, dia masih memungkinkan untuk capai target sampai 4300 ya. Kurang lebih Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian enggak ya, masih bisa naik, uptrendnya masih bagus. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 3640. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3640, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kalau 3640 nggak dikasih ya, kalau dia sampai 3720 berhasil rebound ya, kalau kita mau buy ya boleh aja, tapi banyak bertahap aja ya, seperti itu ya. Jangan terlalu agresif juga. Uptrendnya so ini masih cukup bagus, pembelian asing juga sudah mulai bagus dari awal ya. Jadi kita sih jangan terlalu optimis gara-gara dia mau IPO kan anak perusahaannya seperti itu ya. Apakah setelah IPO dia masih naik tinggi lagi atau akan turun ya kita nggak akan pernah tahu ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal kata kunci sukses di saham ya ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi kita harus fokus dan disiplin ya. Di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau berhasil naik lagi ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Memang kalau average up itu harga average kita naik ya modalnya ya. Tapi kan kalau dia masih uptrendnya masih bagus dan masih naik lagi, nanti keuntungan kita nilai rupiahnya kan semakin besar ya.
kalau kita average up ya. Bukan keuntungan kita semakin hilang, enggak ya, jangan salah paham ya. Jadi sebelumnya ada yang nyindir ke saya di komentar, nah kalau average up terus nanti profitnya hilang ya. Saya disebut sesat ya, seperti itu ya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya masih bisa naik lagi ya. Kayak contohnya ini breakout ya. Kalau kita takut-takut, wah ini breakout naik tinggi Pak Sunar. Kalau kita lihat ini resistennya berapa, mulai tahun 2021 loh dia gagal loh, turun lagi ya. Ternyata kan dia masih breakout lagi sampai 3880 ya. Ya seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut-takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Makanya ini garis-garisnya saya berikan untuk acuan untuk average up ya, yang mau tambah lagi seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah untuk TLKM. Oke, berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG ini saya sudah beli ya. Memang sempat cut loss 50% ya, karena dia sebelumnya turun. Nah, hari ini naik. Nah, ini Pak Sunar, apakah dia bakalan turun lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya, karena dia di sini lagi testing area sekitar 2.900. Tapi saya sudah sebutkan, kalau naik ke atas 2.900, kalau mau buy on silakan. Memang seringkali kena stop loss di sini ya. Saya aja sudah kena juga ya, saya sudah buy juga ya. Tapi terakhir saya ada buyback kembali ya. Hari ini naik ya, ya bersyukur ya seperti itu ya. Kalau yang mau buy sekarang nggak ketinggalan kok, jangan takut, belinya jangan terlalu banyak kalau takut ya, bertahap aja, asalkan pasang stop lossnya di 2.900 dan 2790 ya. Kalau saya stop lossnya saya pasang agak jauh memang ya, 2.700 yang terakhir ya. Makanya saya hanya kena 50%-nya, terus kemudian saya buyback lagi, tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3.000. Kalau dia berhasil breakout, boleh tambah lagi, atau yang mau buy hasil akhir silakan. Buy-nya bertahap tetap ya, naik ke atas 3.100 tambah lagi, naik ke atas 3.250 tambah lagi, seperti itu ya, dan seterusnya. Memang di sini kalau kita lihat ya, walaupun di sini dia mulai rebound, tapi kan anak tangganya di sini ya, anak tangga ini adalah pakai price channel istilahnya ya. Jadi dia high value ini dia mulai turun ya, mulai turun ke bawah. Walaupun ini masih sideways, ini sudah mulai naik ya, tapi ini sudah kita lihat low-nya juga naik sebentar kemudian turun lagi, lower low ini lower low lagi ya. Jadi belum benar-benar aman lah ya seperti itu ya. Memang sideways tapi ini sudah berusaha untuk naik lagi ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, santai aja ya. Kalau mau buy sekarang silakan ya. Nanti naik lagi atas 3.000 tambah lagi dan seterusnya. Oke, berikutnya untuk tower. Tower sebelumnya saya sudah kena cut loss. Ada sekitar 10% saya belum jual ya. Sebentar saya lihat kan porto saya untuk tower. Ya, tinggal sedikit ya, 10% ya. Memang yang terakhir saya cut lossnya agak batas stop lossnya agak saya jauhkan sedikit ya, 1150 ya. Ternyata belum kena yang terakhir 10% ya, tapi sebelumnya saya sudah cut loss ya. Di sini dia mulai berusaha naik. Nah, apakah beli Pak Sunar? Ini trennya masih cenderung downtrend ya. Apalagi sebelumnya ya, saya sudah gambarkan panahnya turun, kemudian dia patah lagi breakout ke bawah ya, maksud saya 1270 di breakout ke bawah, istilahnya breakdown lah ya. Jadi breakout itu nggak mesti ke atas, nggak. Istilah breakout itu sebenarnya memotong garis lah ya. Jadi garis itu kan bisa dipotong ke bawah, bisa dipotong ke atas ya. Ini dia memotong ke bawah, istilahnya breakdown lah ya. Ini berusaha naik dia. Jadi kalau mau spekulasi buy on weakness, sebenarnya masih resiko ya. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 1270 atau minimal 21245 lah ya. Kalau naik ke atas 1245 berusaha boleh buy ya. Itu yang mau buy on weakness ya. Kalau sekarang sih masih resiko, walaupun kelihatannya seperti rebound ya, tapi belum tentu ya, karena dia masih cukup kuat ini ya, trennya atau jangka pendeknya ya. Belinya bertahap aja, kalau misalnya mau curi start ya, pasang stop lossnya di 1180 dan 1165 ya. Ini di 1165 ya. Selama dia bertahan di atas 1150, dia masih ada kemungkinan untuk breakout ke atas 1245. Memang trennya jangka pendeknya downtrend ya. Kita lihat sebelumnya dia gagal bertahan di atas 1270, dia turun lagi ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Lebih cukup ya. Ini sudah 8 saham yang saya bahas untuk hari Jumat ini ya, sampai dengan Senin ya, Senin itu tanggal 25 ya. Jadi jangan lupa cek untuk video yang bagian kedua, saya bahas Wika, Adi, Excel, PTWP, Akra, MPPA, BBB, dan AGRO ya. Itu untuk yang bagian kedua. Sejauh ini cukup ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like, dan juga kalau ada saran atau pertanyaan atau kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Doa saya ya, salam sehat selalu, itu yang paling penting ya. Damai dengan teman, damai dengan tetangga, damai dengan keluarga ya, seperti itu ya, dan juga sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.